Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Srini. Saya adalah guru di SMK Negeri 2 Subang. Kita berjumpa kembali untuk pemaparan tentang video. Kali ini saya akan menyampaikan video tentang pemecahan masalah. Masalah yang saya tampilkan kali ini adalah mengenai learning. Deskripsi masalah. Learning loss adalah menurunnya pengetahuan dan keterampilan siswa secara akademis sebagai akibat dari pembelajaran di rumah yang berlangsung cukup lama. Kegiatan pembelajaran di rumah secara daring membuat sebagian besar siswa berada di zona nyaman mereka. Mereka cenderung mengandalkan situs pencarian Google maupun kerjasama dalam mengerjakan tugas dan ujian dibandingkan dengan belajar dengan kemampuan sendiri. Akar masalahnya adalah, seperti yang telah kita ketahui, pandemi COVID-19 yang menimpa seluruh dunia mengakibatkan kemunduran terhadap berbagai aspek, salah satunya yaitu pendidikan. Pandemi menyebabkan kegiatan belajar mengajar di sekolah harus dihentikan sementara waktu dan digantikan dengan kegiatan belajar mengajar secara daring. Sementara itu, durasi pandemi yang cukup lama, yaitu hampir 2 tahun, belajar secara daring mengakibatkan fenomena learning loss terhadap sebagian besar siswa. Kita perhatikan, pada saat pandemi kita sangat merindukan pembelajaran secara normal. Siswa-siswa bergerombol secara bebas, kemudian belajar di kelas, kemudian anak-anak siswa tampil dengan keceriaan mereka. Tapi dengan adanya pembelajaran di rumah secara daring karena masa pandemi, kegiatan kumpul-kumpul mereka jadi terhenti. Alternatif solusi pemecahan masalah learning loss ini adalah kita harus mempersiapkan pembelajaran yang efektif, yaitu dengan yang pertama, mempersiapkan tempat area belajar. Setiap orang memiliki preferensi yang berbeda mengenai tempat yang cocok untuk belajar. Ada yang menyukai tempat yang sunyi atau tempat yang tidak terlalu sunyi. Walaupun begitu, siapkan tempat belajar yang berbeda dengan tempat yang biasanya kita gunakan untuk beristirahat seperti kasur. Sebisa mungkin hindari belajar di kasur, karena hal ini akan memicu kita untuk mudah mengantuk ketika belajar. Alternatif solusi yang kedua untuk mempersiapkan belajar yang efektif yaitu membuat skedul dan plan belajar. Pilih waktu untuk belajar di setiap harinya sesuai dengan waktu yang tepat untuk kita fokus dan mudah menyerap materi. Biasanya setiap orang memiliki waktu fokus yang berbeda. Kemudian tulis materi apa saja yang perlu dipelajari atau dirasa kurang mengerti. Yang ketiga, jauhkan dari gangguan. Sebisa mungkin jauhkan diri kalian dari hal-hal yang akan mengganggu proses belajar. Ini susah pasti. Banyak yang tidak bisa lepas dari handphonenya saat belajar. Ingat, waktu untuk belajar hanya singkat. Menerapkan belajar yang efektif berikutnya yaitu terapkan 4M. Mendengar, mencatat, membaca, dan menjelaskan. Untuk memudahkan kita dalam belajar, maka terapkan langkah ini. Yang pertama, perhatikan dan dengarkan ketika guru menjelaskan materi, kemudian catat hal-hal yang penting dari penjelasan yang diberikan guru. Setelah itu, review kembali dengan membaca catatan yang telah dibuat. Dan yang terakhir, untuk menguji seberapa besar pemahaman kita terhadap suatu materi, maka jelaskan kembali poin-poin yang telah kita pelajari. Dengan menggunakan trik ini, maka materi yang dipelajari akan lebih melekat di ingatan kita. Silahkan diterapkan ya.
Kemudian untuk menciptakan belajar yang efektif berikutnya, mengajukan pertanyaan. Ajukan pertanyaan kepada guru ketika ada materi yang belum dipahami. Alternatif terakhir, diskusi bersama kelompok belajar. Buat kelompok belajar dan diskusikan materi yang sudah kita ketahui maupun yang belum diketahui dengan kelompok belajar kita. Hal ini selain membuat kegiatan belajar menjadi menyenangkan, kita juga bisa berbagi dan bertukar pengetahuan dengan teman-teman lainnya. Hasil pemecahan masalah. Tidak ada kesuksesan yang diraih secara instan. Ilmu bukan di screenshot, di save di galeri HP maupun searching di Google, melainkan harus di save di otak. Allah tidak meninggikan derajat orang kaya, sultan, orang terkenal, dan lain-lain, melainkan orang yang berilmu dan beramal soleh. Marilah kita menuntut ilmu setinggi-tingginya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.